Ya, modul lebih dalam mengenai range of motion atau jangkauan gerak atau singkatannya ROM, ya, from biomechanics to exercise mechanics. Saya sempat menjelaskan sedikit perbedaan dari biomechanics dan exercise mechanics, dan ini bisa kita jelaskan sekali lagi. Biomechanics adalah ilmu gerak tubuh manusia yang berhubungan dengan jangkauan gerak dari persendian dan seberapa banyak atau seberapa besar derajat gerak dari masing-masing persendian. Dan exercise mechanics adalah mengaplikasikan external load atau tantangan atau stimulus dari luar eksternal ke dalam tubuh melawan si rentang gerak itu, range of motion itu, ya. Jadi akhirnya kita belajar bukan sekedar dari biomechanics tapi juga tentang exercise mechanics. Karena jelas menempatkan beban kepada persendian dan otot untuk bergerak, untuk menghasilkan goal tertentu, entah itu pertumbuhan otot yang lebih baik, dan tentunya di Rain Institute kita belajar juga untuk peningkatan kekuatan, memperbaiki komposisi tubuh, dan dengan berbagai manfaat kesehatan yang diberikan natural bodybuilding yang selama ini tidak kita sadari bersama. Jadi objektif dan struktur dari modul ini adalah sebagai berikut. Mengetahui ROM atau range of motion alami tanpa beban berbagai sendi tubuh dan hubungannya dengan penggunaan beban atau penambahan tekanan pada otot dan sendi. Jadi ini adalah yang external stimulus ini, ya. Memahami perbedaan antara ROM persendian, ROM otot, dan kontraksi otot. Memahami bahwa hampir semua gerakan yang diperlukan dalam hidup tidak full range of motion, ya. Kita berlari, kita berjalan, kita menulis, kita ke toilet, ya, kita naik tangga, kita turun tangga, kita mengemudi, kita mengetik, ya, kita duduk, semuanya tidak full range of motion. Penyegaran kembali tentang komponen atau fase repetisi kontraksi isotonik. Seperti yang saya jelaskan juga, ya, isotonik adalah saat kontraksi otot positif dan negatif, ya. Sementara ada juga yang sifatnya isometrik, dan bahwa untuk menghasilkan tekanan optimum, tekanan terbesar dengan titik risiko terendah yang sesuai dengan kondisi klien masing-masing atau kondisi tubuh si pelaku olahraga, diperlukan kontraksi isometrik atau banyak otot pendukung juga. Nah, kita akan bahas satu persatu di sini, ya, berdasarkan persendian masing-masing. Nah, tapi kita kenali dulu nih jenis kontraksinya. Ada isometrik, kita tahan aja. Kemudian ada yang namanya isotonik. Nah, ini adalah yang positif negatif, ya, positif negatif, isotonik atau yang isotonik, isometrik yang sifatnya statis, isokinetik yang bersifat speednya konstan. Saya bahas dulu bahwa ternyata isometric training seperti yang saya sampaikan untuk menghasilkan yang namanya biceps, ini katakan kita bilang biceps, ya, latihan biceps sebagai salah satu contoh saja. Supaya si bicep ini bisa berkontraksi maksimal, punggung harus ada kontraksi statis gak? Iya. Perut perlu kontraksi statis gak? Iya. Bahkan kaki pun pada level persentase tertentu ada kontraksi statis, ya. Dada mungkin juga gitu, ya, karena kita merapatkan merapatkan siku ke rusuk, apalagi dua sisi, sehingga terjadi yang mungkin aduksi kecil di sana, sehingga ada beberapa otot di tubuh yang harus mengalami isometrik kontraksi untuk menghasilkan kualitas isotonik yang baik. Nah, di sini ada studi pada tahun 2019 menemukan bahwa latihan isometrik dan long term adaptation-nya, ya, terdampak dari panjangnya otot, intensitas, dan intent niat gerak. Systematic review berarti studi ini sebenarnya meneliti berbagai atau belasan studi ilmiah untuk mendapatkan benang merah kesimpulan yang sudah sangat absolut.
kontraksi isometrik saat melebihi ROM otot atau pada posisi yang misalnya sifatnya lebih stretch, menghasilkan pembesaran hipertrofi otot daripada isometrik di dalam ROM. Jadi misalnya kalau saya melakukan bicep nih, udah nggak kuat, terus saya hanya menahan aja di bawah, pada mungkin dengan stretch yang lebih jauh, pembesaran ototnya lebih bagus daripada saya isometrik di sini. Maksudnya itu, ya, di dalam ROM-nya. Daripada di dalam ROM sedikit di luar, jadi overstretch sedikit. Berarti berbahaya dong. Yes, ada risiko tambahan. Berarti apa? Bebannya mungkin perlu dikurangi dulu sebelum kita ceritanya menggunakan isometrik di ujung atau di penutup, sebagai penutup latihan. Niatan gerak lebih meledak, ya, atau dinamis, menghasilkan peningkatan kekuatan strength dan tenaga dan power. Ya, maksudnya niatan gerak yang sifatnya isotonik, yang menghasilkan ini seperti kita ketahui, latihan beban meningkatkan kekuatan dan tenaga. Nah, kontraksi intensitas tinggi atau kontraksi di atas 70% diperlukan untuk meningkatkan struktur dan fungsi tendon. Nah, ini terutama pada isometriknya. Jadi yang tadi isometrik yang kita rasakan di saat stretch ini stretchnya kita harus rasa di atas 70% nih. Bukan tuh di atas stretchnya melebihi 70%, bukan. Di posisi melebihi kepanjangan normal, ini kan resting length. Lengan kita, kalau saya ambil contoh lengan bicep, lengan saya pada posisi menjuntai turun, ini adalah panjang otot bicep saat istirahat. Kemudian saya stretchkan sedikit, supaya dia lebih stretch daripada panjang istirahat. Dan itu kontraksinya harus dirasakan 70%, ya, untuk mendapatkan peningkatan struktur dan fungsi tendon. Kemudian ternyata isometric strength training juga di sini bisa dilibatkan sebagai sesi variasi yang tidak terlalu melelahkan tetapi tetap menghasilkan kemajuan dalam kekuatan dan performa. Juga baik untuk latihan otot atlet yang sedang cedera. Untuk hipertrofi, latihan atau peningkatan massa otot, latihan isometrik harus menghasilkan kontraksi 70 dan 75%, tadi sudah disampaikan, dari kontraksi maksimum dengan durasi kontraksi selama 3-30 detik per repetisi, dan total durasi kontraksi mencapai 80-150 detik per set, sebanyak 36 set. Apakah harus sebanyak itu? Berarti kita latihannya lama dong. Ya, nggak harus selama itu, bisa dicicil, ya, karena pertumbuhan otot juga bisa terjadi kan dari kecil-kecil, tidak langsung stimulasinya harus sebanyak itu. Untuk kekuatan, latihan isometrik harus menghasilkan kontraksi lebih dekat ke 100% dari maksimum dengan durasi kontraksi 1-5 detik per repetisi dan total durasi kontraksi mencapai 30-90 detik per setnya. Nah, jadi ini teman-teman nanti bisa pause sebentar untuk baca lebih seksama lagi. Dan coba bayangkan kalau ternyata dalam mendukung gerakan isotonik kita, kontraksi isotonik, banyak bagian dari tubuh kita juga sudah melakukan kontraksi isometrik dan juga ternyata sudah ada penelitian ilmiah yang membuktikan manfaatnya begitu banyak. Ini adalah gambar kontraksi otot dari level luar sampai ke kita melihat secara mikroskopik ke dalamnya. Teman-teman mungkin sudah melihat di modul-modul lain sebelumnya. Ini hanya pengulangan supaya teman-teman melihat proses berkontraksinya otot, ya. Dia merapat, memendek, dan terjadi di dalamnya juga memendek, ya. Kontraksinya kira-kira berbentuk seperti ini. Kontraksi isotonik. Jadi meskipun kita di sini bergerak mungkin 30, 40, 50 cm, di dalam ini kadang sudah terjadi mentok, tapi kita masih mengupayakan untuk lebih dalam lagi, ya. Jadi terkadang tidak sesederhana ini karena banyak sekali otot-otot yang sedang bekerja. Ini bukan mutlak bicep saja, tapi bisa otot-otot lain juga demikian. Apalagi ada yang sudah berkontraksi secara isometrik di tengah-tengah berkontraksi seperti itu, ya. Nah, ini contoh di biceps. Kita pelajari isotonik sekali lagi dengan lebih mendetail, lebih hati-hati, lebih lambat. Misalnya untuk otot biceps, beban dari atas berarti ke bawah kan? Kan kalau biceps dia besi di sini,
dia akan menekan kita ke bawah dan kita lawan naik. Konsentrik berarti posisi naiknya. Otot berkontraksi memendek. Sementara isentriknya adalah berarti saat dia memanjang ya, atau negatif berkontraksi memanjang. Saya sering ditanya, bicep gampang saya mengerti, kalau tricep gimana? Ya tricep sebaliknya. Ya triceps berarti apa? Beban dari mana? Beban dari bawah mau ke atas. Kemudian kita lakukan tekan turun. Nah, kita tekan turun, konsentriknya adalah elbow extension. Konsentriknya tekan turun. Otot berkontraksi memendek di triceps. Ya. Jadi kita kadang menguasai bicepsnya, tapi kita lupa aplikasi ilmu pengetahuan ini isotonik, fase positif dan negatif di triceps seperti apa, atau bahkan otot-otot lain, dada, punggung dan lain sebagainya. Pelan-pelan berarti sekarang coba nih kita pikirkan, latissimus seperti apa, hamstring seperti apa, quadriceps seperti apa, ya nanti teman-teman harus menguasai itu dulu pelan-pelan, baru ke slide-slide berikutnya, ya. Nah, diskusinya juga bagaimana dengan otot dada, ya punggung dan lain sebagainya. Positifnya di mana, negatifnya di mana, dan dari mana arah beban saat positif dan negatif, gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi diskusi. Saya nggak perlu memberikan jawaban. Sekali lagi, legacy of education bukan menghafal. Legacy of education adalah pemahaman, pengertian, understanding, dan analisis. Ya, kemampuan beranalisa, meng-create ilmu baru yang bisa dibagikan kepada orang lain. Ini nanti teman-teman bisa pause untuk melihat sendiri ya, repetisi, beban, dan tensi. Saya waktu itu hanya membuat satu checklist aja. Saya juga kadang waktu dalam membuat menstruktur slide-slide ini, saya nggak tahu ini mesti taruh di mana. Tapi saya rasa checklist ini teman-teman bisa stop, bisa pause, dan bisa baca pelan-pelan. Dan nanti semoga semua kalau kita misalnya tahu permainan puzzle ya, nah pieces of the puzzle-nya semoga makin ketemu lagi, karena mungkin ini ada perekatnya di sana. Kita ke sendi bahu ya, yang berhubungan dengan otot deltoids, otot pundak, dan juga otot dada dan otot punggung ya. Teman-teman bisa pause untuk membaca, melihat nama-nama ototnya. Jadi ini sekaligus juga ada pelajaran mengenai anatomi di sini. Sendi bahunya adalah ini. Ya. Otot di bahunya ada deltoids, ini yang penyampul. Begitu penyampulnya dibuka atau kita transparankan, adalah otot-otot dalam yang sifatnya rotator cuff ya, ada subcoracoid bursa dan lain sebagainya di sini. Ada suprasuprinatus, ada deltoid subscapularis dan lain sebagainya ya, teres juga. Kemudian rom tanpa bebannya seperti apa? Nah ini ada flexion, ada extension, ada hyperextension, ada abduction, ada adduksi ya, vertikal, ada circumduction ya, circumduction, lateral rotation dan lain sebagainya. Jadi sendi bahu ini memiliki keleluasan gerak yang paling banyak, tapi dengan support otot-otot yang kecil ini berarti dia memiliki potensi gerak yang luas dengan dukungan otot-otot yang kecil yang perlu diperkuat satu persatu juga, gitu, supaya keleluasan gerak itu selalu terjaga dan dia bisa mendukung banyak gerakan lain. Kadang kita makanya klien suka bingung, saya hari ini dilatih kok lengan semua, padahal yang dilatih adalah apa? Bahu. Ya mungkin chest yang akhirnya kena di lengan juga pegelnya, dan dia bilang kok lengan semua gitu, padahal tidak ada direct work. Karena apa? Bahu juga sampai ke gerakan bahu ini sampai mungkin karena dia di pangkal lengan, dia dianggap sebagai bagian dari lengan. Nah ini adalah sendi bahu kanan yang kalau kita lihat dari samping bentuknya adalah seperti ini secara umum ya. Nah, teman-teman melihat ini untuk mengetahui bahwa ternyata keleluasan gerak itu mungkin bisa terjadi karena karena ini, gitu ya.
Maksudnya apa? Saya memberitahukan ini. Nah, ini supaya kembali lagi saya perbesar ROM tanpa bebannya, supaya teman-teman bisa melihat ini nanti otot-otot apa saja. Nah, ini lateral raise misalnya, dumbbell ya. Apabila lengan diayun sedikit ke belakang dengan telapak kepala antara 45% dan tegak lurus menghadap ke depan. Maksudnya apa? Kalau teman-teman mau tadi di modul sebelumnya saya sudah menyampaikan ya, modul tentang safety. Kalau mau naik lebih tinggi lagi ke atas, lateral raise boleh saja, tapi perlu yang namanya telapaknya kepala itu antara tegak lurus dan 45% menghadap ke depan. Jadi dia telapak itu kelihatan, bukan menghadap lantai. Kalau misalnya mau di ketinggian di garis hitam ini saja, berarti kepalanya cukup menghadap lantai. Ini sudah lebih kurang ketinggian maksimum ya untuk latihan otot bahu. Jadi saya juga membahas ini sekaligus ke aplikasinya ke beberapa gerakan yang sering menjadi kontroversi. Sementara gerakan-gerakan latihan lain sudah ada di modul masing-masing, di bahu, di pundak, di dada, semuanya sudah ada ya. Jadi ini hanya lebih bersifat supplementary, tambahan sekaligus ilmu baru, terutama bagi yang belum begitu menguasai tentang persendian, atau bahkan refresh lagi karena ilmu biologi di sekolah menengah dulu sudah pasti ada, tapi kita mungkin lupa. Nah, lateral raise cable ya. Ini saya miringkan sedikit, teman-teman lihat ini kadang kita karena melakukan dengan tubuh yang lurus. Nah, ini miring karena biasanya saat kita melakukan dengan cable, badan kita cenderung lebih miring ya. Perhatikan di sini tensi terbesar otot saat lengan dan kabel kira-kira 90%. Nah, bayangkan ini kita kalau misalnya memikirkan arah datangnya kabel dari mana? Seberapa tinggi ini lengan kita? Kabelnya datang dari sini, atau datang dari paling bawah? Nah, kira-kira ya akhirnya kalau dari bawah berarti sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Di 90 derajat di rentang di sini saat lateral raise di ketinggian berapa si lengan ini dengan si kabel 90 derajat. Maksudnya seperti itu ya. Ketinggian puli kabel disesuaikan dengan tinggi klien dan pengguna mesin. Semakin ke atas, telapak kepal semakin menghadap ke depan, ya. Dan bebannya baiknya juga semakin ringan. Teman-teman kalau belum mengerti, coba di pause videonya dan dibaca perlahan-lahan dan diulang lagi. Nah, ini yang tadi saya maksudkan ya. Lateral cable raise. Ya, analisisnya apa yang trainer perlu modifikasi di sini. Kalau kita melihat klien kita atau bahkan kita sendiri selama ini berlatih dengan cara seperti ini, ya. Start gerakan kira-kira lengannya dari sini sudutnya sudah besar. Nah, padahal kita bisa memulai dari sini juga dengan lebih masuk ke dalam, sudutnya di atas 90 derajat. Ini sudutnya di bawah 90 derajat. Jadi ada titik di mana dia sebenarnya 90 derajat di sini. Di sebenarnya titik 90 derajat itu maksimal tekanannya untuk otot bahu. Kita nggak perlu terlalu naik ke atas lagi. Justru dengan sudut yang mengecil, tekanannya berkurang. Padahal kontraksinya lagi sedang tinggi-tingginya. Kontraksi tinggi dengan beban tekanan yang kecil. Sebaiknya beban tekanan besar berarti kontraksi di sini juga sebenarnya sudah termasuk sangat optimal. Tidak ada, manfaatkan ROM yang ada dari garis hitam ke garis titik-titik. Kenapa? Coba teman-teman perhatikan, kalau kita ayunkan saja dari garis hitam ini ke garis titik-titik, ini 90 derajat. Gitu ya. Bagaimana saya menentukannya? Saya tinggal menarik garis lurus lagi dan saya cari 90 derajatnya di mana. Dan disitulah yang tadi saya sampaikan, tekanan terbesar sudah dihasilkan oleh mesin untuk otot bahu deltoid. Tidak perlu terlalu tinggi jauh keluar lagi. Kalau puli dinaikkan, apakah lebih memungkinkan atau malah lebih tidak memungkinkan? Nah, ini kalau misalnya kita taruh ke atas, bisa nggak? Mungkin kalau kita tarik ke atas, ROM-nya jadi lebih pendek karena mendekati 90%-nya, 90 derajatnya bahkan sudah di sini. Jadi sebisa mungkin
naiknya jangan terlalu banyak misalnya. Ya, tergantung ketinggian klien, tergantung mesin yang ada. Mungkin ada yang mesinnya lubang terendahnya udah cukup tinggi dan lain sebagainya, jadi perlu diperhatikan di sana. Saya mengajak teman-teman untuk sekarang melihat garis-garis ini yang tidak terlihat oleh kasat mata, tapi it's in your mind, is part of your knowledge, bagian dari pengetahuan kalian untuk nanti diterapkan di latihan dan kepada klien. Kalau klien diminta berdiri lebih jauh, apakah lebih mungkin? Nah, ini modifikasi berikutnya, ya, atau malah tidak memungkinkan. Bayangkan sekarang si klien berdiri, dia lebih jauh. Pas dia lebih jauh, sudutnya seperti apa? Oh iya, sudutnya sepertinya kalau misalnya dia lebih jauh, kabelnya ketarik lebih jauh lagi, berarti sudutnya mengecil mendekati 90 derajat juga. Nah, boleh juga, karena apa? Semakin jauh dia berdiri dari sumbu kabel, tekanannya memang semakin lebih besar. Bahkan teman-teman bisa melakukan misalnya teknik superset atau drop set dengan cara berdiri dari jauh, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Itu juga bisa. Ya, jadi tambahan lagi nih pengetahuan sederhana tapi sangat efektif untuk efektivitas maupun safety. Nah, flexion ya, gerakan bahu yaitu front raise. Flexion kalau ditambah dengan external rotation, ditambah lagi horizontal adduction, ya, ada karena kita masuk ke dalam sedikit untuk melakukan gerakan ke atas, berarti ada shoulder press, incline bench press, dan flat bench press. Sementara extension shoulders ya, yang extension, lateral abduction, dan vertical extension ya, mewujudkan gerakan pada sendi bahu, mewujudkan gerakan lat pull down, chin up atau pull up, pull over ya, bahkan rows ya, cable dengan dumbbell, barbell, T-bar maupun Smith machine. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam gerakan-gerakan latihan kita aja sebenarnya posisi persendian itu adalah mix dari berbagai geraknya sendiri gitu, sehingga pasti akan banyak otot-otot yang melakukan isometrik tadi gitu. Untuk external rotation aja apa yang harus menjadi ototnya, untuk horizontal abduction aja apa yang harus menjadi ototnya ya, dan teman-teman akhirnya bisa mengetahui, oh iya, bahwa ternyata untuk menghasilkan isolasi otot dengan isotonik memerlukan banyak isometrik, yang otot yang berkontraksi secara isometrik. Nah, diskusinya, gerakan bahu apakah cable crossovers? Nah, coba teman-teman bisa nggak dari lihat gerakan bahu ini, cable crossover itu adalah apa? Ya, kita coba lihat. Terjadi horizontal adduction. Horizontal adduction, jadi dari lebar masuk ke dalam positifnya, fase positif lebar masuk ke dalam itu horizontal adduction ya. Kemudian ada juga nggak ini internal rotation sedikit, karena dia mengarah ke turun, internal rotation, dia turun ke bawah tapi dengan lengan yang lurus, berarti ada kombinasi antara ini ya, horizontal adduction dengan internal rotation dari bahu gitu kira-kira ya. Jadi ini memberikan satu perspektif kepada teman-teman tentang biomechanics. Diskusinya selalu ya, setelah mengetahui ROM saat tanpa beban dan dengan menyadari bahwa ROM menjadi lebih terbatas karena adanya beban, sampai di mana batas baru ROM dengan beban itu gitu ya. Apalagi ini untuk orang sehat, bagaimana dengan klien yang mungkin hipnya, bahunya udah pernah cedera, pernah operasi, dipanggul atau bahkan di lumbar dan lain sebagainya, bahkan di lutut misalnya. ROM tanpa beban sudutnya, jangkauannya sejauh ini. ROM dengan beban berarti akan lebih terbatas.
Kalau dia lebih sakit lagi atau pernah cedera dan sedang rehabilitasi, ROM-nya menjadi lebih pendek lagi. Maksudnya seperti itu, ya. Nah, ini juga salah satunya yang saya sering temukan kesulitan saya dalam mengajarkan kepada klien. Shoulder press dengan dumbbell itu selalu maunya si kepal ini kolaps jatuh ke depan. Jadi orang melakukan dengan nyamannya di alur gerak seperti ini. Padahal kalau di alur gerak seperti miring seperti ini di tubuh yang tegak, dumbbell mau turun jatuh nggak? Iya, dumbbell waktu mau turun jatuh berarti ada otot kita yang menarik dan menahan di sini. Dia adalah otot external rotation yang sebenarnya bukan otot bahu, dia hanya otot rotator cuff yang mengikat tulang belikat dengan tulang lengan. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa menyelaraskan? Mungkin memang oke, saya pahami bahwa struktur bahu tubuh kita lebih ingin melakukan gerakan mendorong dengan miring. Jadi apa solusinya? Apakah dengan Smith machine seperti ini? Bisa jadi, saya jadi memaksa, seolah-olah tanda kutip memaksa klien masuk ke dalam posisi seperti ini sehingga dia tidak lagi berposisi melakukan ini. Mungkin saya perlu balik ya. Nah, tidak melakukan gerakan. Kalau misalnya saya rebahan dan masih ke depan, berarti kebalikan dong. Oke, saya akhirnya memaksa klien melakukan gerakan merebah dengan alih-alih mengkolaps kepala saya ke depan, saya mengkolaps kepala saya ke belakang. Maksudnya seperti itu, ya. Ini bisa jadi opsi pertama. Tetapi kalau memang kliennya tidak nyaman, mungkin karena di training continuum yang lebih advance, maka ini bisa menjadi pilihan. Kita tempatkan kebalikannya, kursinya dibalik sehingga menjadi seperti ini. Maka teman-teman bisa membayangkan tubuhnya rebahan dan dia masih bisa melakukan gerakan sealami struktur bahunya, sehingga ini bisa menjadi pilihan untuk latihan bahu yang lebih nyaman, ya. Siku lengan atas, siku berarti dapatnya lengan atas dan lengan bawah ya, antara forearms, brachioradialis juga. Jadi ini adalah nama otot-ototnya sehubungan dengan sendi siku. Ya, ini strukturnya teman-teman bisa pause untuk nanti zoom dan baca sendiri. Mengetahui pengetahuan anatomi dengan mempelajari dan membacanya. Sendi siku sekali lagi diulang, kemudian ini adalah otot di sikunya. Ada biceps, ada brachialis di bawahnya, dan ada brachioradialis yang ada di bawahnya lagi tapi melewati sendi siku, ya. Rata-rata semuanya melewati sendi siku. Jadi dia berfungsi untuk memperkecil sudut siku yang namanya elbow flexion. Nah, ini flexion sudutnya ternyata dari 0 sampai 150 derajat, sementara extension kebalikannya, ya, 150 derajat juga. Kemudian ada netral supinasi 90 derajat, 75 sampai 90 derajat keluar dan ke dalam, supinasi maupun pronasi. Oke, ini beban tanpa ROM tanpa beban. Bagaimana apabila sudah diaplikasikan beban? Apakah masih bisa sepanjang ini? Ya, mungkin dengan beban-beban yang sangat ringan yang mungkin belum menantang otot kita. Begitu dia cukup berat untuk menantang otot kita, biasanya derajatnya pun pasti akan langsung berkurang. Dan otot di siku juga yang berhubungan dengan gerakan siku adalah triceps, di mana triceps ya terdiri dari 3 kepala, memiliki ekstensi juga yang sudutnya 150 derajat. Ada triceps lateral head yang paling luar, kemudian long head, dan kemudian ada yang namanya medial head yang tersembunyi di lapisan bawah. Ya, perhatikan juga tentang peraturan tubuhnya pada persendian seperti apa agar kita taati, ya, karena dengan beban tanpa beban luas. Kalau sehat, kalau kurang sehat sendinya,
tanpa beban pun sudah terbatas. Kalau kurang sehat sendinya, dengan beban lebih terbatas lagi nggak? Lebih terbatas lagi. Nah, kira-kira begitu. Harus ada, kita kembangkan satu proses berpikir, satu logika berpikir yang sebenarnya tidak perlu divalidasi secara ilmiah lagi, tapi berdasarkan logik juga sudah cukup kuat. Elbow flexion di sini adalah bicep curl, ya. Bisa dumbbell, barbell, easy bar, ya, bisa cable dengan hammer curl juga. Ada elbow extension, triceps, baik dumbbell, barbell, easy bar, dan cable, baik berdiri, duduk, dan lain sebagainya. Diskusinya sama, ya, setelah mengetahui ROM saat tanpa beban, dan dengan ROM menjadi lebih terbatas karena ada beban, sampai di mana batas ROM barunya. Dengan ini pun hanya berasumsi kalau klien kita sendinya sehat. Kalau sendinya kurang sehat atau bahkan ototnya pernah cedera, maka mungkin akan jauh lebih terbatas lagi. Makanya kita tidak bisa serta-merta langsung bilang, oh semuanya harus full range of motion. Karena menurut satu penelitian ini ilmiah, full range of motion adalah bentuk latihan yang menimbulkan atau merangsang pertumbuhan otot satu-satunya. Enggak. Kita buktikan isometrik saja, yang statis saja bisa menghasilkan pertumbuhan otot. Kita buktikan bahwa ternyata dengan negatif saja sudah juga bisa. Berarti time under tension, ya, jumlah waktu otot berada di bawah tekanan beban. Dan juga bahkan kita buktikan bahwa dengan istirahat antar set yang cukup lama, kita juga bisa melakukan menimbulkan rangsangan yang cukup bagus untuk pertumbuhan otot dan pertumbuhan kekuatan otot kita. Nah, ini adalah salah satu gambaran penelitian ilmiah tentang sudut dari lengan yang apabila kita ketahui tadi di sini 0 sampai 150 derajat, fleksinya di sini adalah 0 sampai 130 derajat. Dengan preacher curl dengan ada tambahan beban, entah itu dumbbell, entah itu barbell, ya, atau mesin, maka sudut yang tadi 150 derajat itu menjadi 130 derajat. Oke, kita juga perlu melihat bahwa di saat 0 derajat ini ternyata sudah cukup stretch, ya. Kita jadi perlu lihat bagian mana sih sebenarnya fase latihan untuk preacher curl yang cukup baik atau cukup optimal supaya kita bisa memanfaatkannya. 32 pemula dibagi dalam 3 kelompok selama 5 minggu melakukan one arm preacher curl dengan volume dan beban yang progresif. Jadi baik beban maupun setnya itu ditambah terus atau repetisinya ditambah. Kelompok 1 preacher curl dengan sudut ROM siku 80 sampai 130 derajat. Jadi kira-kira dari sini sampai ke atas. Jadi melakukan hanya ROM yang paling kecil. Kemudian kelompok 2 preacher curl sudut ROM 0 sampai 50. Jadi dari bawah, bukan paling kecil ya, dari 50% 50 derajat paling ujung atas. Ini kelompok kedua adalah 50 derajat dari paling awal, dan kelompok 3 yang tidak berlatih. Hasilnya adalah peningkatan signifikan kekuatan isometrik, positif, negatif hanya pada kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang melakukan pada repetisi atas, 50 derajat repetisi atas, mengalami peningkatan kekuatan baik isometrik di positif maupun negatif. Jadi peningkatan performanya cukup signifikan. Peningkatan tidak signifikan kekuatan isometrik pada kelompok 2. Nah, kelompok 2 yang dengan gerakan range of motion dari lower half itu yang menjadi andalannya, ternyata tidak terjadi peningkatan kekuatan. Akan tetapi ketebalan otot bicep, brachii, ya, kedua kepala biceps dan brachialis, kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2. Dan ternyata lebih kecil hasilnya daripada kelompok 2. Yang berarti apa? Ini mungkin hasilnya harus saya verifikasi lagi. Mungkin saya salah menempatkan, tapi aslinya memang kelompok 2 mendapatkan dengan range of motion awal 50 yang pertama, 0 derajat sampai 50 derajat, menghasilkan penebalan otot yang lebih signifikan daripada kelompok
1. Meskipun kekuatan kelompok 1 meningkat lebih banyak. Nah, sekarang untuk panggul dan sendi panggul yang melibatkan flexor extensor otot-otot ini, ya, adductors dan abductors. Ini sendinya sengaja saya buat lebih besar supaya teman-teman bisa mengamati, ya, untuk pelajari. Dan di sini adalah otot-otot lumbar, ini panggulnya, dan ini adalah hipnya. Ya, ini adalah tulang kaki sudah, tulang femur namanya, femur bone, ya. Kenali dulu strukturnya, sendinya, ya, baru kita mengetahui kemampuan geraknya sampai kemana. Sendi panggul dengan femoral head, kepalanya dia jadi masuk ke dalam cangkang. Kemudian kita zoom out sedikit dan kita bisa lihat bahwa inilah otot-otot yang sebenarnya berperan dalam pergerakan sendi panggul. Ini adalah range of motion ROM tanpa bebannya. Kalau fleksi, ya, sampai lutut terangkat 120 derajat dari 0. Kemudian untuk ekstensinya, ya, dari 0 ini sampai 30 derajat ke belakang, gitu. Kemudian untuk aduksi 30 derajat masuk ke dalam, ya, abduksi kaki lurus 50 derajat keluar. Tetapi apabila ditekuk, abduksinya dari 50 meningkat menjadi 80 derajat, sementara aduksinya kalau ditekuk berkurang dari 30 derajat menjadi 20 derajat. Artinya apa? Nah, artinya kalau kita memberikan gerakan aduksi di kaki lurus, bisa dengan kabel, mungkin ROM-nya bisa lebih luas. Atau di mesin yang duduk, adduction adduktor dan abduktor itu, adduction machine, kita bisa berikan lingkup gerak yang lebih kecil atau ROM yang lebih kecil. Flexionnya, leg raises, ya, fleksi, ya, pengecilan sudut pada hip, leg raises entah tiduran, bisa bergelayutan maupun berdiri. Fleksi aduksi, ya, seated adduction yang masuk ke dalam. Ya, adduction sendiri dengan kaki lurus. Dan diskusinya adalah setelah mengetahui ROM saat tanpa beban aja sudah seterbatas ini, kalau ditambahkan beban, pasti akan berkurang lagi. Seperti yang tadi saya sampaikan. Itu dengan catatan sendinya sehat. Kalau sendinya kurang sehat, lebih terbatas lagi. Ya kan? Kalau sendi udah kurang sehat, kemudian ditambah beban lagi, gerakannya lebih terbatas lagi. Jadi kita selalu masuk dalam zona mengetahui daya gerak dari klien, move ability-nya, kemampuan geraknya, melalui pemahaman struktur anatomi tubuh sampai ke biomechanics dan penempatan beban dari luar ke dalam tubuh. Supaya nanti pemilihan gerakan, pemilihan ROM, ya, instruksi untuk ROM-nya itu seperti apa, bisa kita create, bisa kita rancang untuk si klien tersebut. Itu adalah justru yang namanya mengetahui from science to art. Dari pengetahuan ilmiah menjadi seni mengajar untuk seorang trainer kepada kliennya sampai seni memberikan hasil. Jadi menyertai klien sepanjang perjalanan, coach, ya, sebagai coach sampai mendapatkan hasil dari before ke after. See where I'm getting? Bahwa sebenarnya menjadi personal trainer itu tanggung jawabnya, perannya, lingkup pengetahuannya harus sangat luas. Ya, jangan pernah berhenti belajar. Saya pun sampai hari ini belum berhenti belajar, ya. Sendi panggul kembali lagi, otot di panggulnya ternyata juga ada yang otot paha samping, ya. Ternyata juga ada aduksi abduction-nya. Perhatikan juga sendi-sendinya, joints-nya, atau tempelan-tempelan tulang pada sesama tulang. Ligaments maksudnya. Standing
abduction ya, sama flexion abduction juga, fleksi dan aduksi. Nah, kemudian dua gerakan di bawah ini tidak begitu signifikan dalam latihan beban untuk pertumbuhan otot atau peningkatan kekuatan ya, tapi setidaknya kita mengetahui ada availability ini dari panggul kita untuk berputar ya, keluar maupun ke dalam. Kemudian otot panggul juga yang mengikat di belakangnya ada glutes. Ini gluteus yang lebih terstruktur lagi, lapisan luar, lapisan di bawahnya. Lapisan di atas, lapisan di bawahnya. Gluteus maximus, gluteus medius, kemudian gluteus minimus di bawah lapisannya lagi. Kemudian ada quadratus femoris, ada gemellus, dan bahkan ada yang namanya piriform ini. Nah, piriform ini yang merupakan salah satu yang mudah bisa saja bengkak, yang menyebabkan terjadinya saraf terjepit oleh pembengkakan piriform otot piriform ini, yang membuat rasa ngilu dari satu sisi kaki sampai ke tumit. Nah, itu juga orang bilang, oh saraf kejepit susah sekali untuk bergerak. Itu berhubungan dengan nanti akan membatasi range of motion atau ROM dari panggul itu sendiri ya, dan bahkan kemampuan gerak secara keseluruhan. Glute sendiri memiliki peran ya ini untuk extensionnya ya, untuk extension kaki ke belakang dan hanya lebih kurang 30 derajat. Udah kebayang kira-kira gerakan apa? Ya, kita coba lihat. Hip extension yang sifatnya isolation, berarti yang menggunakan back extension atau hyper extension. Kemudian good morning, ya teman-teman tahu yang berdiri terus melakukan good morning. Glute cable kickback atau stiff leg atau hinge deadlift. Hinge ini ankle ya, melakukan deadlift seperti menganggap pinggul ini sebagai, atau panggul ini, sendi panggul sebagai ankle-nya. Hip extension compound movement, ada glute bridge atau yang kita kenal dengan hip thrust. Ada squats, ada Smith machine reverse kickback. Nah, ini juga ya, nanti kita bisa mungkin lihat fotonya. Saya nggak tahu, saya lupa saya masukkan atau tidak. Kemudian ada deadlift dan juga ada lunges. Sekarang kita ke sendi tulang belakang. Sendi tulang belakang. Ada cervical, ada thoracic, ada 7 cervical, 12 thoracic, dan 5 lumbar, dan ada 5 segmen sacrum, kemudian ada 4 segmen coccyx. Bentuknya berbeda-beda, dan ini apabila dilihat dari atas. Ya, kalau kita lihat dari atas, dia bentuknya seperti ini. Jadi ini penampakan cukup lengkap persendiannya. Setiap ruas ini pasti ada persendiannya, dan ada bantalan sendinya. Sangat kompleks, karena ini juga adalah rumah dari banyak saraf. Jadi berhati-hati, orang banyak bisa lumpuh ya karena saraf ini tidak menerima sinyal lagi dari otak. Karena otak menjadi muaranya, tempat menerima atau pengiriman terjadi komunikasi antara otak dengan otot ada di saraf. Dengan organ juga ada di saraf ya. Kita langsung lanjut kepada daya gerak dari persendian tulang belakang ini. Kira-kira ruas-ruas ini bagian atas bawahnya kemampuan geraknya seperti apa? Nah, kita tapi mungkin kenali dulu misalnya otot-ototnya yang tersambung atau menempel kepada masing-masing ruas itu apa aja. Banyak sekali otot-otot kecil, makanya dikatakan di dalam tubuh manusia itu ada sampai 600 otot ya, berdemikian namanya. Ya, karena banyak sekali otot-otot yang tidak terlihat dalam lapisan yang paling dalam. Ini termasuk lapisan yang paling dalam, ya, otot-otot rotator kecil, interspinalis juga. Kemudian ada lagi otot di luarnya, iliocostal longissimus, ya. Ada semispinalis, cervicus longissimus juga. Di atasnya lagi ada otot yang namanya serratus posterior superior dan serratus posterior
inferior. Karena lokasinya di atas, superior, inferior di bawah. Kemudian ada lagi nggak? Iya, ada lagi lapisannya. Nah, ini adalah lapisan luar yang teratasnya atau terluarnya. Ada otot-otot dalam dan ini adalah otot-otot superficial adalah yang teratasnya yang kita kenal dengan trapezius, ya, deltoids. Banyak sekali saat kita melakukan latihan untuk otot-otot ini, seolah-olah kita bilang saya mau mengisolasi trapezius, saya mau mengisolasi deltoid, saya mau mengisolasi yang namanya latissimus dorsi dengan lat pull dan rowing. Kontraksi isometrik terjadi di semua otot-otot ini. Paham ya? Jadi kontraksi isometrik juga sangat penting untuk menjaga atau memungkinkan isolasi ini terjadi. Jadi adalah satu kesalahpahaman yang sangat besar mengatakan bahwa latihan binaraga itu cuma isolasi aja di satu otot. Seolah-olah fokusnya ke sana. Oh enggak. Otot lain meskipun dia tidak bergerak, sendinya dia mengalami kontraksi. Ada otot-otot yang mengendalikan sendi itu untuk diam, stabil, supaya tidak cedera. Maksudnya seperti itu. Dan ternyata juga mengkonsumsi banyak sekali energi kan. Gitu, apalagi ditambahkan dengan isolasi yang tepat. Ini juga adalah penggeraknya rectus abdominis, lapisan perut, juga ada 3 lapis, ya, yang dari paling dalam transverse abdominis, kemudian ada internal obliques, dan external obliques. Yang external obliques dengan rectus abdominis ini adalah yang paling atas. Atau bahkan eksternalnya sedikit di atasnya lagi, ya. Jadi bahkan mungkin 3-4 lapis di sini, kalau kita lihat. Fungsinya apa? Untuk memperkecil sudut persendian tulang belakang. Dan yang di sini adalah untuk memperbesar sudut persendian tulang belakang. Memperkecil, ini di sini memperbesar, di sini memperkecil. Nah, ini dia ya. Jadi kita lihat lapisan-lapisannya 3 yang paling jelas. Teman-teman bisa pause untuk mengamati lebih jelasnya lagi. Di area yang sama ada 3 lapisan utama. Kita bahas satu persatu, ya. Menurut penelitian ilmiah, menurut buku-buku anatomi, ini adalah ROM, ini adalah derajat dari bagian cervical sampai thoracic sampai ke lumbar. Kemampuannya untuk berekstensi dan berfleksi, extension dan flexion. Memperbesar sudut, memperkecil sudut. Spine extension. Sorry, ini adalah spine flexion. Ini adalah spine extension. Salah ketik, spine flexion. Spine flexion di sini ada crunches, ada decline flat, dan incline bench. Mohon maaf, ya mungkin karena sudah kemalaman waktu itu, saya bikin akhirnya agak ngantuk. Ada kabel, ada juga dengan weight, atau bahkan ada dengan yang gerakan yang namanya dragonfly. Ada spine extension di sini ya. Untuk otot-otot punggung tadi, crunches, spine flexion adalah untuk otot yang six pack. Diskusinya setelah mengetahui bahwa ROM saat tanpa beban saja sudah terbatas, banyaknya ada di mana? Di cervical. Thorasiknya pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk tidak jauh berbeda. Yang berbeda di sini. Ya, kemudian di bawahnya bisa terjadi pembungkukan lagi yang lebih banyak. Degree-nya. Ini yang kita lihat. Dan kita terjemahkan ke bagaimana mengetahui rentang gerak ini. Klien yang kalau sudah L sekiannya lemah, bagaimana kita berikan latihan fleksi. Bagaimana kita berikan ekstensinya, kan gitu ya. Start thinking dan jangan panik ya. Ini mungkin memang merupakan salah satu modul yang paling sulit dibahas, paling sulit dimengerti untuk beberapa orang, dan juga mungkin
Kadang suka ada yang nanya juga, gunanya apa gitu ya. Tapi setidaknya dari penjelasan modul sejauh ini sudah teman-teman mengetahui kepentingannya. Next ya, spine lateral flexion. Ke kiri dan ke kanan ya, ada gerakan side bend, cable maupun dengan dumbbell maupun back extension ya, pakai bench maupun side plank. Kemampuan geraknya, rentang geraknya cukup kecil. Ya, bahkan di cervical ada di bagian tertentu yang tidak bisa bergerak sama sekali. 0 derajat. Kemudian sisanya tidak banyak ya. Cukup rata di sini kanan dan kiri. Berarti apa? Bukanlah satu ide yang baik untuk melakukan gerakan yang sampai terlalu miring ke kanan atau ke kiri. Meskipun kita memiliki you can work with it, boleh. Tapi balik lagi, sampai kemana? Dengan beban mau diperberat, berarti kita mengetahui apa? Mungkin manfaatnya meningkat, risikonya meningkat gak? Iya, karena kita sudah melampaui ROM ini dengan beban lagi. Padahal ini ROM maksimal tanpa beban. ROM maksimal tanpa beban, kita sekarang lampaui dengan beban. Bertambah nggak risikonya? Kita harus mengakui ya. Tapi worth it nggak untuk kita coba latih pelan-pelan sedikit demi sedikit? Iya mungkin kita, karena ya ini balik lagi, kita mau melatih sedikit fungsionalitas tubuh kita, functionality, supaya kita kita lebih mudah bergerak dan tidak terlalu kaku misalnya. What's the goal? Balik lagi, goal dari klien, goal dari diri kita sendiri apa, sehingga kita memilih gerakannya dengan tujuan, itikat, niat yang jelas. Oke. Untuk lateral flexion ada dua otot yang paling berpengaruh, yaitu quadratus lumborum dan juga termasuk di dalamnya adalah internal obliques. Perhatikan bahwa keduanya bersifat vertikal. Keduanya bersifat vertikal, makanya dia bisa memungkinkan gerakan tubuh miring ke samping ya. Ini juga salah satunya. Ini adalah oblik samping ya, dan bahkan juga ada quadratus lumborum yang bergerak di sini. Jadi keduanya bersinergi, bekerja sama untuk mewujudkan gerakan-gerakan seperti ini. Diskusinya sekarang sedikit berbeda. Perlukah obliques dilatih untuk membesar? Nah ini ya, kadang kita tidak sadar bahwa ini adalah beban kaki lower half, pinggul, beban pinggul kita, beban calf kita, beban quadriceps, hamstring kita, semua kita pakai untuk menggerakkan dua otot ini. Menebal nggak? Bisa berpotensi menebal. Nah, pertanyaannya, estetik nggak? Goalnya apa? Oh, goalnya pokoknya saya mau kemampuan gerak saya bagus. Saya nggak peduli saya estetik apa enggak. Silakan. Tapi kalau goalnya adalah saya seorang atlet, saya mau pinggang saya terlihatan kecil, jangan tebal di sini, sehingga saya mungkin menghindarinya atau melakukannya dengan gerakan yang lebih bukan seperti ini karena terlalu berat, karena ini sifatnya body weight training ya, calisthenics. Saya mungkin mau pakai yang kabelnya saja dengan beban yang lebih ringan, repetisi yang lebih banyak, sehingga tidak terjadi pembesaran otot tetapi terjadi penguatan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada analisa yang sangat jelas, yang sangat bisa dipertanggungjawabkan saat kita memilih untuk melakukan latihan ini, karena fungsinya dan tujuannya matching. Fungsi gerakannya dan tujuan kita melakukannya matching ya. Kemudian spine rotation. Nah, spine rotation terjadinya perputaran, rotasi ya. Salah satu gerakan yang populer adalah misalnya crunches yang sifatnya rotate, mengangkat salah satu sisi bahu. Teman-teman perhatikan bahwa justru di cervical area sini yang memiliki kemampuan untuk menoleh lebih banyak sudutnya, derajat sudutnya, dibandingkan area-area lain. Bahkan semakin dekat dengan lumbar, semakin tidak ada gerakan yang memungkinkan. Jadi hati-hati bagi kita yang misalnya mau melakukan perputaran yang sangat banyak, ya, apalagi dengan cepat dan dengan beban dan dengan momentum, ya. Again, mungkin otot-otot lain yang sedang bekerja, yang kesannya dari luar terlihat luar biasa besar sudutnya, tapi di dalam sudutnya kecil, bisa juga, ya. Tapi baiknya apa yang dari dalam terjadi
tercermin oleh luar. Hati-hati kalau dari luar gerakan terlihat luas, ternyata di dalam rotasinya masih kecil. Dan kita pikir kita bisa mengabuse, menyalahgunakan derajat-derajat ini. Hati-hati ya. Diagonal crunches ya, torso rotation baik dengan kabel maupun dengan mesin. Nah, misalnya contoh nih dengan mesin di sini. Ini aja kalau teman-teman lihat terjadi rotasi di bagian pinggang sampai ke lower back yang cukup banyak. Padahal kemampuan rotasinya nggak banyak ya. Jadi harus cukup berhati-hati di sini. Tapi tampilan di sapuan pahanya pasti cukup besar. Nah, ini yang kita perlu hati-hatikan. Berhati-hati karena apa? Ada beban lagi, ya. Torso rotation juga demikian yang kabel. Nah, ini dia. Kita coba lihat ROM tulang belakang kita berdasarkan hasil ini. 10% rata-rata kita ambil. Ini 10%-nya. Tulang belakang kita bisa berputar hanya 10% ke kiri dan ke kanan. Sementara penelitian ilmiah di tahun 97 menemukan bahwa torso rotation, kekuatan torso rotation isometrik menahan di satu sudut itu ternyata bisa 108, 54 derajat, 108 derajat, jadi 54 derajat ke kiri dan ke kanan misalnya. Tapi mungkin sekarang saya katakan ambil dari sini deh. Mungkin saya salah, kalau ini adalah 0, 54-nya ke sini misalnya. Bahkan mungkin 54 di sini, ya. Kemudian 54 di sini. Lebih luas. Hati-hati, berarti kita tahu bahwa, oh ya, keberadaannya ini kita masih aman deh. Misalnya kalau kita lakukan di sini, tapi semakin keluar, semakin lambat. Dan make sure klien yang melakukan tidak memiliki yang namanya masalah pada tulang belakangnya. Nah, riset ini apakah sama dengan panduan 0 derajat yang ada di sini? Makanya 54% 108 itu sendiri bisa berbeda-beda ya. Interpretasinya bisa 54 di sini ataupun 54 yang di sini ya. Tapi katakan tidak begitu jauh berbeda lah ya, mungkin hanya beda 8 derajat lagi, katakan kita bukalah sampai ke sini ya. Itu juga merupakan satu warning bagi kita, hey hati-hati meskipun daya geraknya atau jangkauan ROM-nya luas, tapi bukan sesuatu yang bisa kita abuse. Nah, ini juga ya dari buku yang sama, dari buku ini, atau bahkan dari penelitian ini. Ya, teman-teman juga bisa cek sendiri kalau mau meneliti lebih lanjut apa yang disampaikan pada hasil penelitian ilmiah yang saya tampilkan di sini. Diskusinya sekarang, dengan statistik 23% orang dewasa memiliki low back pain, baiknya dilatih atau tidak? Yes. Nah, berarti hati-hati lagi nih. Orang yang sudah mengalami kondisi kesehatan sendi tulang belakangnya sudah 0 atau minus, tetapi kita harus memperkuatnya dengan latihan beban. Karena kalau tidak dilatih, dia akan berisiko hanya satu arah yang dia bisa pergi, yaitu apa? Semakin negatif lagi. Jadi dia mengalami satu kondisi, berada dalam satu kondisi, udah minus pun, kalau misalnya risikonya 0, itu udah berisiko. Maksudnya seperti itu. Dan you need to manage, kalian perlu memanage risiko tersebut lagi. Ya, beri jeda istirahat antar set atau jeda istirahat antar sesi yang cukup sampai ke gerakan yang lebih lambat dan progresi sudut yang lebih konservatif, lebih kalem ya. Gerakannya lebih lambat. Lakukan dengan lebih hati-hati. Pandangan mata kita lebih fokus juga untuk mengamati, ya, di mana trainer berdiri, bagaimana trainer memberikan bantuan dan lain sebagainya, ya. Berapa derajat ROM tanpa beban yang tersedia atau yang tersisa?
dan menjadi berapa derajat kalau ditambahkan beban. Nah, itu dia kan, kita mengetahui bahwa sudah ada keterbatasan pada mereka yang mungkin ya, kebanyakan dari klien kita bahkan mungkin ada di 23% ini gitu ya. Mereka justru mungkin 80% dari klien kita. Nah, itu yang akhirnya harus kita masukkan ke dalam perhitungan atau konsiderasi. Oke, kita ke sendi lutut ya, sendi lutut dan otot-otot yang ada di lutut. Mendekati lutut ya, kira-kira mereka siapa saja. Banyak sekali ototnya bahkan di kaki ya, nggak hanya 4 quadricepsnya aja, tapi kita bisa lihat di dalamnya, lapisan dalam juga masih ada banyak otot. Di sini juga otot di lutut ya. Yang di sini adalah untuk memperbesar sudut lutut, yaitu knee extension quadriceps. Hip extension ada pinggul sedikit ya, hip extension pinggul, knee extension quadriceps atau paha depan. Kemudian ada knee flexion, pengecilan sudut pada hamstrings, yaitu si otot-otot ini, gracilis, ada biceps femoris semitendinosus ya, semimembranosus. Kembali lagi, menurut buku acuan di anatomi mengatakan bahwa ekstensi kita, lutut kita adalah di fullnya 0 sampai ke fleksi kita di 135 derajat. Ada buku yang mengatakan 140 ya, 140, karena mungkin di sini walaupun ditulis 135, actual penampakannya lebih mendekati 140 derajat. Di sini berarti gerakannya hamstring, leg curl ya, yang positif untuk fase positifnya. Quadriceps, leg press dan lain-lainnya, leg extension berarti untuk negatif ya. Sementara hamstrings di sini mengalami negatif kalau kita lagi ke sini. Untuk apa? Gerakan leg extension. Ya. Lalu quadriceps squats saat extension ini positif. Melawan beban dari atas mau ke bawah, kita lawan ke atas. Itu positif. Extension. Hamstrings, beban ada di belakang tumit ya, kemudian dia memanjang, negatif. Maksudnya itu. Again, pause dan pahami. Nah, sekarang saya akan bawa bagaimana kalau sudutnya kita putar sampai dia sebenarnya mencerminkan ini berdiri. Otot kaki termasuk otot yang paling unik dengan persendian lututnya. Kenapa? Karena justru dia full ekstensi, full knee extension. Full knee extension. Kita sedang berdiri relax. Jadi sebenarnya saat kita berdiri, quadriceps kita sedang memendek ototnya. Karena dia sedang full extension. Ini salah satu yang termasuk paling unik. Kenapa? Berbeda dengan biceps ya. Kalau biceps kan waktu full extension, bicepsnya relax di posisi stretch. Full extension di lutut, quadricepsnya sebenarnya sedang mengkerut memendek. Bayangkan jadi berarti kondisi quadriceps kalau ada di bicep jadi seperti ini. Ya, jadi berbeda. Nah, teman-teman pelan-pelan coba pahami dulu potensi geraknya. Sendi ya, sudut mengecil, knee flex. Sudut mengecil atau fleksi. Untuk otot paha depan berarti berkontraksinya memanjang. Jadi semakin ke belakang, dia semakin ketarikan. Semakin ke depan, ekstensi, semakin dia mengkerut. Sendi, sudut membesar, knee extended. Sudutnya membesar, knee-nya extended. Otot paha depannya yang quadriceps malah berkontraksi memendek. Maksudnya seperti itu.
seated leg curl sekarang. Nah, ini mirip dengan apa yang saya sampaikan di exercise safety, di modul exercise safety ya. Ketinggian maksimal seperti kondisi sedang berdiri. Nah, kira-kira seperti di garis ini. Ya, adakah risiko cedera lebih kalau ketinggian maksimal ditingkatkan? Nah, itu juga sudah terjawab. Apakah meningkatkan ROM di sini meningkatkan efektivitas? Itu juga sudah terjawab ya, bahwa meningkatkan ROM mungkin meningkatkan efektivitas di satu poin, tetapi ternyata dia melemah karena terlalu full stretch, di hamstringnya terlalu stretch, akhirnya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengenerate cukup kekuatan untuk melawan beban yang berat. Saat beban berat ada di sudut yang lebih kecil, dengan hamstring yang tidak terlalu stretch, potensi geraknya masih ada. Jadi bisa di offset full range ini, jadi akhirnya belum tentu lebih bagus karena ternyata di less range of motion, less ROM, kita mendapatkan intensitas atau pemanfaatan beban yang lebih maksimal lagi. Ini juga persis sama ya, penelitian ilmiah tentang apakah leg extension berbahaya untuk lutut. Ya, kita lihat di sini bahwa tensi yang paling kecil kita temukan di sudut-sudut yang 15 sampai 75% derajat. 90 derajat juga masih bagus karena sangat kecil sudutnya atau tekanannya untuk lutut. Semakin ke atas makin besar. Tapi 15 sampai 75 adalah range yang cukup acceptable. Leg extension dengan kabel 15 sampai 60% ya. 15 sampai 60%. Atau bahkan 15 dari sini, 15 sampai 60% di sini. So far, berarti ketersediaannya juga cukup luas ya. Kembali lagi itu kalau lututnya sehat. Squats 0 sampai 45% sudah kita bahas juga. Mengapa 45% di sini, 45 derajat, terlihat seperti seolah-olah kok pada saat paha sudah paralel dengan lantai karena terjadinya kemajuan condongnya, majunya lutut yang membuat condongnya tungkai bawah, tungkai kaki bawah. Sendi pergelangan kaki, nah ini dia gastrocnemius ya, yang berhubungan dengan ankle kita. Lihat berapa banyak sendi ligamen yang menghubungkan antar tulang, yang bahkan sebenarnya mungkin tidak kalah banyak dengan jumlah ototnya. Yang berfungsi untuk apa? Ya, kontraksi baik di depan tungkainya yang namanya otot tibialis ini ya, tibialis anterior terutama ya, atau fibularis ya, extensor digitorum juga, ataupun yang bagian belakang. ROM tanpa beban sekali lagi ya, dorsiflexion untuk tibialis yang di depan ini hanya 20 sampai 30%. Tetapi untuk plantar flexion ya bisa 50 derajat. Ini ekstensi ya, plantar extension, ini dorsi extension. Kemudian ternyata kita memiliki kemampuan pronasi juga ya. Tetapi hati-hati, dari bawah pronasi sekian derajat berbeda langsung dengan kemiringan panggul sampai kepada kemiringan sudut bahu ya. Jadi itu merupakan yang namanya rantai gerak, chain of movement atau chain reaction sampai ke atas. Makanya biasanya untuk latihan di gym ya, yang paling dianjurkan adalah alas kaki yang rata, bukan alas kaki yang populer yang digunakan orang untuk lari. Itu juga salah satu mungkin opini ya, tapi merupakan salah satu yang sangat mungkin validated di sini. Kalau memang kita datang ke gym untuk treadmill, ya mungkin kita bisa memakai sepatu lari. Tetapi sepatu lari itu apakah cocok untuk dipakai buat squats? Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah cocok dipakai untuk lunges dan lain sebagainya? Mungkin iya, mungkin tidak juga. Tapi menurut saya lebih bagus kalau misalnya kita flat saja,
supaya kita mengetahui struktur kita aslinya seperti apa, kemampuan tubuhnya baru kita akali gitu. Daripada kita sudah datang dengan kondisi permanen dari sepatu itu yang sudah menukik ke bawah dengan tumit yang cukup tinggi. Atau bahkan dengan karena keempukannya dia menjadi tidak stabil dan berbahaya untuk, bukan berbahaya, akhirnya memberikan satu tekanan khusus karena terjadinya getaran yang cukup banyak lateral, getaran lateral pada ankle atau pergelangan kaki. Sendi jari kaki, nah ini sebenarnya tidak begitu penting ya, mereka juga cukup kuat, bukan nggak begitu penting dalam arti untuk dipelajari atau untuk kita ketahui, tapi lebih kepada ya, ini untuk otot seperti calves atau misalnya otot-otot betis, ya, yang mungkin banyak juga yang kurang melatih. Alangkah baiknya memang dilatih sama pentingnya, sama fokusnya dengan otot-otot lain, ya. Bahkan kemampuan mereka dalam storage glikogen yang akhirnya juga membawa kita ada penelitian tentang bagaimana calf raises itu bagus untuk mengosongkan gula dalam darah, yang membantu menurunkan kadar gula dalam darah dan memperbaiki kondisi resistensi insulin, ya. Nah, ROM-nya, nah sekarang hati-hati nih, kita lihat joints-nya ada 3 jenis, 3 joints di sini, masing-masing mempunyai sudut yang berbeda, tapi setidaknya kalau kita menggabungkan sudut ini, oke, kita mau naik, bisa sampai 80 derajat. Ini naiknya sampai 0 saja. Dan ini naiknya sampai, berarti ada waktu kita melakukan calf raise, be aware of sudut-sudut ini. Gabungkan lagi dengan sudut di plantar flexion plus fleksi ekstensi dari masing-masing persendian ini untuk science of calf raises aja bayangkan bisa seperti itu, ya. Kalau teman-teman merasa ini sesuatu yang mau di-skip, silakan. Kalau teman-teman merasa ini adalah suatu informasi yang cukup bagus sehingga membuat teman-teman bisa menguasai teknik calf raises yang lebih baik, silakan, bagus sekali, ya. Jadi demikian untuk pengetahuan tentang mengenal lebih dalam mengenai range of motion from biomechanics to exercise mechanics. Semoga tentu saja ada banyak sekali masukan baru untuk teman-teman untuk mencoba berkontemplasi, untuk mencoba berpikir lagi mengenai pendekatan untuk latihan klien dan memahami juga bahwa setiap klien itu berbeda dalam kemampuan geraknya, range of motion-nya, dan ini menjadi acuan dalam kondisi sehat. Kalau mereka masing-masing memiliki keterbatasan, berarti kita sudah harus lebih warning lagi. Semoga dengan demikian pilihan gerakannya, pilihan range of motion-nya, pilihan tantangan geraknya, dari beban yang dipilih sampai ke kecepatan repetisinya, semuanya teman-teman kalkulasikan, pilih dengan baik, sehingga akurasi dari latihan itu menjadi lebih maksimal lagi. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke modul berikutnya, yaitu tentang bagaimana meng-create balance, keseimbangan antara volume latihan dan kualitas latihan, kuantitas dan kualitas latihan yang seimbang, sesi untuk klien agar mereka merasa puas dengan jasa personal trainer yang kita berikan.